sedikit saja, makanya jangan bertele-tele Pak ya. Pointer-pointer pentingnya, nah berikut otopsinya nih gitu loh. Ya yang meyakinkan, semakin meyakinkan bahwa memang dia nih harus bertanggung jawab orang ini nih, si siapa namanya terdakwa ini, dan harus dihukum. Iya. Ya, baik Bapak, saya jelaskan pointer-pointernya. Jadi almarhum Dini Sera Afrianti ini berangkat dari apartemennya hanya dengan tersangka George Ronald Tanur menuju ke Black Hole KTV. Jadi fakta dari rekonstruksi peristiwa yang ada di dalam ruangan Black Hole itu memang sudah terjadi percekcokan dan tindakan penganiayaan, dan itu ada di bukti-bukti di rekonstruksi maupun juga diakui oleh tersangka tersendiri pada saat dilakukan rekonstruksi. Di sana sudah terjadi yang namanya penendangan dan pemukulan Bapak. Kemudian itu berlanjut di lift, pada saat di lift itu juga sudah terjadi pemukulan, yaitu pemukulan menggunakan botol itu yang lift itu ada ya? Ada rekaman, kita pernah lihat, ada yang pernah lihat? Ada rekaman, ada pengakuan dari terdakwa dan ada saksi. Ada pengakuan memukul pakai botol itu ada, ya? Ada. Oke, lanjut. Dan ada bukti dari visum juga, di bagian kepala belakang korban itu ada pendarahan. Begitu. Ya, saya lanjutkan Bapak ya. Karena adanya tindakan kekerasan seperti itu Bapak, kemudian pada saat itu juga sempat terkirim voice note dari korban kepada pihak teman korban yang mengatakan bahwasanya korban mengalami tindakan penendangan oleh tersangka. Itu ada, itu juga sudah dibacakan waktu di dalam persidangan. Jadi bunyinya adalah dia nendang aku terus, aku nggak tahu salah apa. Itu ada. Itu sudah disampaikan dalam fakta persidangan dan sudah dimasukkan dalam bukti forensik, digital forensik di persidangan. Kemudian pada saat di basement itu dalam rekonstruksi juga diakui oleh tersangka bahwasanya dia mengetahui posisi korban yang berada di sebelah kiri pintu mobilnya. Karena pada saat itu tersangka GRT ini menerangkan bahwasanya kamu mau pulang dengan saya atau tidak. Kemudian tidak ada respon dari si korban almarhum. Lantas kemudian si GRT ini bukannya turun untuk mengajak masuk, tapi dia menjalankan mobilnya. Yang kemudian mobil itu melindas korban. Menjalankan memutar Bapak, jadi korban ini terlindas roda belakang mobil. Jadi karena korban ini di sebelah kiri, dia berjalan gini. Ia terlindas di bagian belakang Bapak. Itu yang fakta-fakta yang ada di rekonstruksi. Kemudian pada saat korban itu sudah tergeletak, di sana ada security yang mengetahui dan menanyakan perihal itu. Kemudian beredar sebuah video di mana tersangka ini malah merekam si korban, dan pada saat ditanya oleh security, ini kenapa? Dia menjawab tidak tahu. Padahal dia mengetahui tentang adanya pelindasan itu tadi. Kemudian dia memasukkan korban ke dalam bagasi belakang mobil Toyota Innova Reborn. Itu juga atas permintaan dari security di Black Hole. Nah, siapa yang memasukkan ke sana? Yang memasukkan adalah tersangka ke dalam belakang mobil Toyota Innova Reborn. Pada saat mobil itu sudah dimasukkan dan korban itu berjalan dibawa oleh tersangka, ternyata tersangka ini tidak lantas membawa korban ke rumah sakit, tapi dia ke apartemen Orchard di Surabaya yang jaraknya kurang lebih itu 5 menit dari lokasi Pak. Di sana kemudian tersangka menurunkan korban di lobi, dibantu oleh pengunjung apartemen waktu itu. Yang kemudian tersangka ini diingatkan oleh oleh security apartemen dan pengelola apartemen, ini kenapa orang ini? Kenapa anak ini? Karena korban pada saat setelah menurunkan itu masih naik ke atas mengambil barang-barangnya, masih naik ke lantai atas mau bawa mobil, yang kemudian di atas didatangi oleh security untuk mengecek kondisi korban yang ada di lobi. Jadi sudah ada niat korban ini untuk mengambil atau dugaan kabur, melarikan diri. Kemudian ya tersangka, mohon maaf tersangka. Ya tersangka ya. Kemudian tersangka ini ditemui oleh pengelola apartemen yang apartemennya itu disewa oleh korban, yaitu Mbak Epi. Jadi Mbak Epi dan security apartemen ini sudah dihadirkan juga di persidangan. Mbak Epi dan security apartemen inilah yang membawa korban bersama tersangka menuju ke National Hospital. Di National Hospital, korban dinyatakan telah meninggal dunia kurang lebih 30-40 menit sebelum datang sampai di rumah sakit.
Yang artinya ada dugaan kemungkinan korban sudah meninggal pada saat di basement atau dalam perjalanan menuju apartemen. Itu Bapak. Nah, fakta-fakta ini juga diperkuat dengan pada saat sudah dilakukan visum terhadap korban. Ya. Dengan pernyataan pertanyaan Pak Saroni, visumnya seperti apa? Visum sudah tertuang dalam surat dakwaan, termasuk juga di dalam tuntutan, dan ahli forensik pun juga sudah dilakukan pemeriksaan di dalam persidangan. Jadi jika kita melihat dalam visum, bukti visum ini dilakukan oleh Dr. Reni Sumino, SPFM, spesialis forensik mayat magister hukum, dan sesuai hasil visum dengan nomor KF 23.0465 dengan jenazah almarhum Dini Sera Afrianti, hasilnya sebagai berikut, Pak. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara 20 hingga 30 tahun, panjang badan 159 cm, warna kulit sawo matang. 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan A. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata. B. Bintik pendarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata. C. Kebiruan pada ujung-ujung jari dan kuku tangan kanan dan kiri. D. Pucat pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri. Analisisnya, kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas. E. Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul. F. Luka memar pada kepala kiri, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri, dan tungkai atas kiri akibat kekerasan benda tumpul. Yang ketiga, pada pemeriksaan dalam ditemukan A. Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas. B. Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala, resapan darah pada kulit bagian dalam leher, resapan darah pada otot dada, resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat, dan kelima kanan. C. Luka memar pada bagian bawah paru dan hati akibat kekerasan benda tumpul. D. Luka robek pada hati akibat kekerasan benda tumpul. E. Pendarahan pada rongga perut kurang lebih 1.200 ml. 4. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan A. Ditemukan alkohol pada lambung dan darah. B. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan kiri. C. Pendarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas. 5. Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan benda tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat. Jika dikaitkan dengan kronologis dan rekonstruksi, Bapak, di dalam kronologis dan rekonstruksi itu memang terjadi lindasan di bagian bahu korban yang di situ memang melindas sampai hampir separuh dari badan korban. Jadi bila di sana dikatakan ada luka pendarahan pada bagian perut sampai dengan dada, itu memang sudah benar. Dan ditambah, mohon izin, saya menunjukkan sebuah gambar, Bapak. Sorry, itu di hasil visum itu adakah bahasa bahwa yang bersangkutan meninggal dikarenakan alkohol? Tadi sudah dijelaskan meninggal karena adanya pendarahan hebat majemuk di. Iya, I know. Maksudnya gini, hakim ini kan berlandaskan putusan yang dia putuskan karena mengakibatkan meninggal itu gara-gara alkohol. Iya. Itu yang saya kejar sebenarnya. Iya. Terusin. Iya. Lanjut. Iya. Jadi saya perjelas Pak Ahmad Syaroni, jadi tidak ada identifikasi selama proses persidangan dan itu sudah ditanyakan juga oleh majelis hakim pada saat persidangan pemeriksaan ahli forensik, Bapak. Kebetulan saat itu saya hadir,
Jadi pada saat saya hadir sudah ditanyakan apakah ada kandungan alkohol di dalam tubuh korban. Ada. Apakah itu menyebabkan kematian? Ahli forensik mengatakan tidak menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian adalah pendarahan hebat di perut, dada dan hati. Hakim brengsek. Jadi itu terus Bapak mohon izin jika dikatakan tadi apakah bukti dari yang menyebabkan kekerasan benda tumpul di bagian lengan korban itu ada bekas ban dari mobil kendaraan tersangka. Ini Bapak. Ini ada bekas ban. Ya. Ya. Jadi itu Nggak Pak. bisa di ini ya, nggak ada PDF-nya ya? Ada Bapak. Udah kasih. Di ini ditampilkan aja. Ini kondisi jenazah sebelum dilakukan otopsi. Ya panitia nggak ada tuh. Nah, nggak bisa digedein tuh. Ya, Itu ya, iya, bekas Pak. ban ya. Bekas ban. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Biadab banget ini. Itu bekas roda ban itu mobil. Iya, itu Pak, bekas ban. Berat bannya merek Continental itu Pak. Ada. Itu security diperiksa juga nggak? Udah pernah dihadirkan saksi? Iya, semua security dan saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini sudah dihadirkan Bapak. Oke. Jelas bahwa hakim membrengsek. Lanjut. Ya, baik Bapak. Dan kemudian yang menjadi catatan bagi kami dalam proses persidangan itu ada beberapa sikap-sikap dari hakim yang menurut saya tidak memberikan keleluasaan bagi saksi untuk menyampaikan apa yang dilihat dan apa yang dialami dan diketahui oleh saksi. Oke. Apa pointernya ini ya? Iya, Pak. Tolong sekretariat, bos, sekretariat ya. Nah ini menjadi pointer kita sampaikan langsung ke KY, jadi bahan pemeriksaan KY dengan Bawas. Ya, nanti bikin surat khusus ke KY. Tadi sorry, yang sebelumnya, slide sebelumnya mana tadi? Bukan tadi pointer yang Mas sebutkan tadi. Apa ya Mas dibacain aja Mas, sikap-sikap hakim yang ini. Iya, mohon izin Bapak. Untuk sikap-sikap hakim yaitu sifatnya kami melihat sikap dari hakim itu intervensif dan terkesan tidak memberikan keleluasaan bagi saksi untuk menyampaikan apa yang dilihat, dialami. Pointernya di PowerPoint-nya ada nggak yang Anda sebutkan tadi? Ada? Tidak ada Pak, kami tidak menyebutkan di sana Pak. Cuma sudah kami lampirkan dalam laporan kami di KY Bapak. Oke. Nah ya ini laporannya aja teman-teman ya. Minta tolong KY proaktif ya, sekretariat ya, bikin surat ya. Iya, dan kembali lagi Bapak saya sampaikan jika dikatakan apa contohnya, jadi pada saat ahli forensik itu menyampaikan bahwasannya adanya kematian akibat pendarahan hebat dari perut, hati dan dada, hakim sempat menanyakan kepada ahli forensik pertanyaan yang tidak sesuai dengan substansi keahlian dari ahli Pak. Di mana dia menanyakan tahu dari mana kamu kalau itu meninggal karena dilindas mobil. Padahal tidak ada keterangan ahli yang menjelaskan tentang itu. Dan kemudian ada lagi Pak sikap dari hakim yang menurut saya tidak pro atau tidak berpihak kepada kebenaran untuk melindungi hak-hak dari almarhum Pak. Contohnya adalah pada saat saksi LPSK dilakukan pemeriksaan, di mana hakim sempat keberatan JPU menghadirkan LPSK sebagai saksi, padahal LPSK ingin menjelaskan tentang kewajiban daripada tersangka untuk menyampaikan restitusi. Dan restitusi tersebut sudah dimasukkan di dalam tuntutan. Dan pada saat itu hakim menyatakan, tahu dari mana kamu kalau tersangka yang melakukan pembunuhan? Kita belum tahu ini. Jadi buat apa kamu memberikan ini? Itu nanti aja. Begitu Pak. Itu yang disampaikan oleh hakim di dalam persidangan dan pada saat itu saya hadir di ruang sidang. Itu. Kemudian yang terakhir Bapak adalah tentang pelaksanaan putusan dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.
Putusan harusnya dibacakan pada tanggal 22 Juli 2024 hari Senin, Bapak. Itu setelah ada waktu 14 hari sejak pledoi dibacakan oleh pihak kuasa hukum dari tersangka. Namun anehnya pada tanggal 22 Juli 2024 yang seharusnya sudah dijadwalkan pembacaan putusan, putusan tersebut ditunda dan baru dibacakan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 dengan menyatakan bahwasannya tersangka ini bebas dari segala tuntutan. Inilah yang menurut saya menjadi catatan-catatan kejanggalan-kejanggalan dari pertimbangan dan proses pemutusan hakim sampai dengan tersangka GRT ini dinyatakan bebas. Demikian Pak kiranya.